Halo guys, kembali lagi di Malas Baca bersama gua Randy Irawan. Seperti biasa di episode kali ini, gua kembali dengan salah satu kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Jepang. Kasus ini lebih dikenal dengan sebutan Kobe Child Murders. Sesuai dengan namanya, kasus ini terjadi tepatnya di kota Kobe, di mana di suatu pagi ditemukan penggalan kepala anak kecil beserta surat ancaman dari seseorang misterius. So, buat kalian yang udah penasaran dengan kronologis ceritanya, gua akan bahas setelah yang satu ini. Tahun 1997 menjadi tahun yang cukup kelam bagi Jepang, khususnya bagi masyarakat kota Kobe. Hal tersebut diakibatkan oleh kemunculan kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang siswa SMP yang menjuluki dirinya dengan nama Sakakibara. Kasus ini tepatnya bermula pada tanggal 10 Februari 1997, di mana pada malam hari pelaku menyerang dua orang siswa SD dengan sebuah palu karet. Beruntungnya saat itu tidak ada korban jiwa, hanya saja salah seorang siswi mengalami luka berat. Sekitar 1 bulan setelah kejadian tersebut, pelaku mulai beraksi lagi tepatnya di tanggal 16 Maret. Kali ini modus yang digunakan pelaku adalah ia berpura-pura menanyakan tempat cuci tangan kepada seorang siswi kelas 4 SD. Siswi tersebut bernama Ayaka Yamashita. Tanpa rasa curiga, Ayaka mulai berjalan menuju tempat cuci tangan tersebut. Namun, sayangnya, di tengah perjalanan karena situasi yang cukup sepi dan gelap, pelaku langsung menyerang korban dengan menghantam kepala Ayaka menggunakan palu. Dan kali ini meskipun korban sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi sayangnya nyawanya tidak mampu diselamatkan. Dan kasus ini menjadi kasus pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Sakakibara. Kekejaman Sakakibara pun terus berlanjut. Bahkan di hari yang sama, ia sempat menyerang siswi kelas 3 SD dengan sebuah pisau. Korban pun mengalami luka yang cukup serius, di mana lambung dari korban sempat terkoyak. Setelah serangkaian kasus penyerangan dan pembunuhan tersebut, nampaknya Sakakibara mulai yang namanya ketagihan untuk membunuh seseorang. Puncaknya adalah di tanggal 24 Mei 1997. Sakakibara mulai mendekati seorang siswa kelas 5 SD bernama Jun Hase. Modus yang digunakan kali ini adalah ia mengajak Jun untuk melihat kura-kura miliknya. Jun yang memang suka dengan kura-kura, akhirnya menuruti ajakan Sakakibara untuk ikut ke rumahnya. Tentu saja hal tersebut adalah kebohongan karena alih-alih diajak melihat kura-kura, Jun justru malah dibawa ke sebuah bukit dan akhirnya dieksekusi. Jun dibunuh dengan cara yang sangat keji, di mana ia dicekik dan mayatnya disembunyikan di sebuah gedung tua yang berada di bukit tersebut. Pada malam harinya, Sakakibara mulai teringat lagi dengan mayat Jun yang ia sembunyikan. Ia mulai memiliki hasrat untuk memenggal kepala korban. Pemikiran itu pun muncul karena selama ini ternyata ia sudah sering memenggal kepala binatang. Maka dari itu ia mulai penasaran terkait sensasi apakah yang dirasakan saat memenggal kepala manusia. Rasa penasarannya itu pun ia tuntaskan keesokan paginya, di mana ia kembali ke gudang tersebut dan akhirnya memenggal kepala dari mayat Jun. Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang gue baca, Sakakibara atau pelaku ini juga menusuk kedua mata korban, lalu ia juga meminum darah korban yang ia yakini dapat memberikan kesucian dan pembersihan diri. Kemudian setelah melakukan aksinya tersebut untuk menghilangkan bukti, Sakakibara akhirnya memutuskan untuk membuang penggalan kepala Jun di gerbang sekolahnya sendiri. Penggalan kepala tersebut akhirnya ditemukan oleh seorang petugas kebersihan. Dan yang menarik adalah, polisi menemukan gumpalan kertas di mulut Jun Hase. Kertas tersebut ternyata berisikan ancaman kepada pihak kepolisian. Isi suratnya kurang lebih seperti ini. Permainan sudah dimulai. Polisi-polisi bodoh, coba hentikan aku. Bagiku membunuh itu menyenangkan. Aku ingin melihat maut sampai rasanya tidak tertahankan. Hukuman mati buat sayuran kotor.
pertumpahan darah untuk kegetiranku yang berkepanjangan. Tertanda Sakakibara, School Killer. Kurang lebih seperti itulah isi dari surat ancaman yang dibuat oleh Sakakibara. Dalam surat tersebut, ia juga menjelaskan bahwa target aksinya ialah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Kasus ini pun langsung menghebohkan media massa dan publik Jepang kala itu. Keadaan semakin memburuk ketika salah satu media massa salah menyebutkan nama Sakakibara menjadi Onibara, atau yang berarti mawar setan. Sakakibara yang mendengar hal tersebut langsung marah dan mengirimkan surat kepada media tersebut yang berisi ancaman untuk membunuh 3 orang lainnya dalam kurun waktu seminggu. Beruntungnya pada tanggal 28 Juni 1997, polisi berhasil menangkap seorang siswa SMP berusia 14 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sakakibara. Ia pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan Junhase. Dan tidak lama setelah ditahan, Sakakibara akhirnya mengakui kejahatan lainnya, yakni pembunuhan Ayaka Yamashita, penyerangan beberapa siswi, dan pembantaian kucing liar serta kodok. Menurut buku The International Handbook of Animal Abuse and Cruelty, Sakakibara semasa SD adalah anak yang bisa dibilang cerdas. Namun sikapnya mulai berubah ketika neneknya meninggal saat ia masih duduk di kelas 5 SD. Sejak saat itu, Sakakibara mulai terobsesi dengan segala hal yang berhubungan dengan kematian. Ia pun mulai membunuh hewan-hewan liar seperti kucing dan juga serangga. Kasus ini menjadi kasus pembunuhan yang sangat menghebohkan Jepang, hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk menurunkan usia anak dari 16 tahun menjadi 14 tahun, dengan alasan agar Sakakibara bisa diadili. Ia akhirnya diputuskan bersalah dan dipenjara hingga bebas pada tahun 2005. Kala itu ia sudah berusia 22 tahun, dan identitasnya akhirnya terbuka, di mana nama asli dari Sakakibara ialah Shinichiro Azuma. 10 tahun setelahnya, ia merilis buku autobiografi yang berjudul Zeka. Buku tersebut menceritakan tentang kenangan dan penyesalannya atas kasus pembunuhan yang ia lakukan. Meskipun menuai berbagai kontroversi di kalangan publik, tapi nyatanya buku tersebut menjadi bestseller dikarenakan memang banyak orang yang penasaran dengan cerita dari sudut pandang Sakakibara atau Shinichiro Azuma. So itu dia kasus Kobe Child Murders, kasus pembunuhan kejam yang dilakukan oleh anak SMP. Thank you banget yang udah dengerin, dan jangan lupa buat follow Instagram Malas Baca di @malasbaca_ig. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.